Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, anxiety psikosomatis dengan topik sumeleh nrimo ing pandum, mantra asam lambung, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah sumeleh nrimo ing pandum, sebagai mantra penderita asam lambung, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor secara fisik maupun secara psikis, sehingga penderitaan kita juga multi juga ya, baik kita menderita secara fisik maupun secara psikis juga terganggu. Nah, oleh karena itu penyembuhannya pun ya itu harus multifaktor juga teman-teman. Nah, multifaktor itu kalau kita tarik secara garis besar itu memang ada dua, jadi penyembuhan secara fisik dan juga penyembuhan secara psikis. Nah, oleh karena itu salah satu alternatifnya adalah yang saya angkat menjadi topik kali ini adalah sumeleh nrimo ing pandum. Nah baiklah, sebelum saya lanjutkan ya, jadi kita flashback ke belakang dulu ya, karena ini ada benang merahnya ya. Tadi saya katakan bahwa asam lambung, anxiety psikosomatis disebabkan oleh multifaktor ya. Nah contoh penyebab multifaktor itu yang bersifat fisik misalkan ya, yang disebabkan mungkin karena faktor makanan ya, dengan kita mengonsumsi makanan-makanan yang sensitif terhadap lambung dalam waktu yang cukup lama, nah itu biasanya menjadi efeknya asam lambung sering naik. Contohnya ketika kita makan makanan yang terlalu pedas ya, terlalu asam, mungkin terlalu berlemak tinggi ya. Nah, terlalu banyak kafein ya, atau mungkin terlalu banyak minuman beralkohol. Nah, itu semuanya yang bisa memberikan efek secara fisik sehingga lambung kadang menjadi tidak normal ya, khususnya dalam kenaikan asam lambung kita itu. Nah, selain itu penyebab secara fisik masih ya, mungkin karena dari aktivitas fisik ya, aktivitas fisik mungkin kita sering kecapean ya, contohnya bekerja sampai larut malam, sampai begadang ya dalam waktu yang cukup lama. Nah itu biasanya juga bisa berakibat menaikkan asam lambung, karena mungkin di saat kita beraktivitas berlebihan kadang sampai dengan lupa makan misalkan ya. Jadi termasuk faktor fisik juga, termasuk kita seperti terlambat makan ya, makan tidak teratur ya. Nah itu pun bisa ya. Nah kemudian faktor lain yang bersifat psikis yang kadang menyebabkan kita terkena asam lambung itu adalah faktor pikiran teman-teman ya. Faktor pikiran, emosi, perasaan, nah ini semuanya juga
mengakibatkan. Contohnya ketika kita banyak beban pikiran ya, emosi selalu meluap-luap tidak terkendali, perasaan mungkin selalu merasakan misalkan sedih berkepanjangan ya, atau mungkin harapan ya, harapan ekspektasinya tidak terpenuhi. Nah, itu semuanya kan bertumpuk ya. Bertumpuk. Nah, itu secara fisik maksudnya secara psikis ini kadang menimbulkan asam lambung naik. Nah, maka dari itu setiap kali ada hal-hal yang bersifat psikis, contohnya pikiran ya, beban pikiran, beban perasaan, emosi, itu semuanya itu harus dirilis ya. Dirilis itu artinya disalurkan, ada jalan keluarnya ya, mungkin dipecahkan ya, atau mungkin dihindari ya, bisa juga dilawan juga bisa ya, atau sampai dengan yang terakhir ketika sudah tidak menemui jalan, nah mungkin kita juga bisa dipasrahkan ya kepada Yang Maha Kuasa dan seterusnya ya. Itu penyebabnya ya. Karena penyebabnya kompleks, nah maka solusinya juga harus kompleks. Nah, untuk solusinya ya, karena ini mencakup penderitaan fisik juga psikis ya, kalau penyembuhan secara fisik biasanya teman-teman juga sudah banyak melangkah ya. Contohnya seperti saya ketika terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis, itu pun justru langkah awal itu biasanya kita melakukan secara fisik. Contohnya ketika kita mulai merasa sakit, mungkin ya perutnya kembung, begak, sembelit ya, atau mungkin mual, pusing-pusing dan sebagainya. Nah, biasanya kita berikhtiar secara fisik dulu ya. Contohnya kita ke dokter ya, mungkin ke rumah sakit. Nah, kemudian kita mendapat obat, kita makan ya, atau mungkin kita membeli obat di apotik ya, di toko atau di warung. Itu pun sudah termasuk upaya ya, upaya secara fisik untuk menghilangkan sensasi atau gejala atau rasa-rasa yang muncul tidak enak di tubuh kita ya. Itu juga sudah langkah yang sudah betul juga ya. Memang untuk penyembuhan supaya lebih mudah karena kita penderitaannya disebabkan juga multifaktor, maka penyembuhannya pun harus holistik ya, harus komprehensif, harus menyeluruh dari semua lini ya itu. Nah, itu. Nah, selain itu ya mungkin yang masih seperti bersifat fisik ya, selain kita misalkan ke dokter ya, mungkin makan herbal itu pun termasuk juga ya, kita berusaha makan herbal atau mungkin mendapatkan obat dari psikiater. Nah, itu semuanya masih bersifat fisik teman-teman ya. Nah, itu diperlukan juga ya, walaupun ketika kita memang sumbernya dari psikis ya, kadang setelah kita makan itu mungkin juga merasa agak membaik ya, tetapi setelah itu ketika psikis belum stabil, nah kadang kita ada sensasi lagi atau kambuh lagi. Nah, itu karena memang penyebab utamanya mungkin itu dari faktor psikisnya ya. Nah, maka dari itu tahapan berikutnya setelah kita berikhtiar secara fisik, nah kemudian kita secara psikis pun harus kita tempuh ya. Nah, kita tempuh ya, ini biasanya teman-teman juga sudah melalui ya. Contohnya saya ya dulu juga seperti itu. Nah, penyembuhan yang bersifat psikis ini bisa datang misalkan dari psikiater, psikolog ya, kemudian dari mungkin orang yang dianggap sebagai motivator ya, bisa juga dari hipnoterapi, atau bisa juga dari sharing dengan teman sejawat, itu pun bisa ya, atau teman sependeritaan ya, ini itu pun bisa. Termasuk yang paling utama adalah ikhtiar secara psikis ini, kalau sudah bisa menemukan, itu adalah
yang paling kuat itulah dari dirinya sendiri, teman-teman ya. Nah, oleh karena itu maka menjadi penting kita harus memahami ya, baik itu memahami alurnya penderitaan asam lambung glutensiatis psikosomatis ini seperti ini, kemudian karakternya begini, sensasinya begini, sampai dengan paham dengan solusinya. Nah, ketika kita sudah memahami alur sistematisnya seperti itu, nah kemudian kita mencoba mempraktekkan ya. Mempraktekkan itu pun belum tentu berhasil ya. Karena apa? Ya karena memang kita butuh perjuangan ya untuk itu. Artinya memang waktu itu menentukan ya. Jadi ketika kita secara psikis ini kan hubungannya dengan mental. Kalau kita hanya melangkah sekali mungkin belum ya, tapi setelah 2-3 kali, nah kesana sudah bisa merasakan, oh ini ternyata ada perubahan, itu seperti itu. Nah, oleh karena itu yang terpenting ini adalah ketika kita sudah mencoba berbagai solusi ya yang diberikan, mungkin sudah secara fisik kita sudah makan obat, sudah mungkin minum herbal ya, ini pun penting sekali ya, itu juga karena fisik juga harus disembuhkan ya, itu seperti itu. Nah, secara psikis mungkin kita juga sudah mencoba ya mengikuti mungkin motivator, mengikuti psikiater, mengikuti psikolog, mungkin sharing dengan teman sependeritaan dan lain sebagainya ya. Nah, yang ingin saya sampaikan ini adalah yang ibaratnya jurus pamungkasnya. Pamungkasnya adalah yang bisa mengeksekusi diri kita menjadi lebih bangkit, menjadi lebih smart, itu adalah diri kita sendiri. Nah, inilah yang kita punya mantra ya, kalau kita bisa mempraktekkan ya, ini insya Allah ya, seperti pengalaman saya ini menjadi energi dari dalam yang cukup dahsyat, yang akhirnya kita berangsur-angsur menjadi semakin membaik ya, semakin damai, semakin bahagia, dan akhirnya sembuh. Yaitu dengan menerapkan sumeleh nrimo ing pandum, yang sering saya sebut sebagai mantra kita ya, yaitu mantra penderita asam lambung glutensiatis psikosomatis. Nah, apa itu sumeleh nrimo ing pandum? Sumeleh nrimo ing pandum itu bahasa Jawa, teman-teman ya, yang maknanya adalah selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Nah, itu kalau dijabarkan juga luas, teman-teman ya. Nah, selalu bersyukur ya, contohnya itu dulu ya. Nah, selalu bersyukur itu tidak cukup dikatakan alhamdulillah atau saya bersyukur. Bukan hanya itu ya, tetapi esensinya. Nah, esensi bersyukur itu adalah siap melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan dari pencipta kita. Itu. Nah, maka mungkin ada yang menyebutnya takwa ya. Nah, itu juga prakteknya kan butuh rutinitas, butuh ya menyangkut semua gerak-gerik kita dan lain sebagainya, karena hampir semua aspek kehidupan itu kan kalau kita kembalikan ya secara mungkin spiritual kita, nah itu kan diatur oleh itu. Nah, maka dari itu ya itu. Nah, sekarang manifestasinya ya yang namanya bersyukur ya, setelah kita mungkin berusaha melaksanakan semua perintah dan menjauhi larangannya ya, kita tentunya ya dengan meningkatkan ibadah kita ya sesuai dengan keyakinan kita ya, sesuai dengan agama kita. Kemudian mungkin banyak berdoa sebagai bentuk konektivitas antara kita dengan Sang Pencipta, sehingga apa yang di benak kita, di unek-unek kita ini akan terkoneksi dengan Sang Maha Pencipta, dan akhirnya kehendak kita itu ingin seperti apa, karena kita sedang dalam penderitaan tentunya ingin sembuh. Nah, itu insya Allah akan
menjadi power tersendiri ya ketika kita sudah terjadi konektivitas itu. Nah, itu teman-teman ya. Jadi dengan kita melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan, kemudian kita lanjutkan dengan banyak beribadah ya, banyak berdoa, mungkin banyak membaca ayat-ayat suci, kemudian banyak bersolawat, banyak berzikir, banyak istighfar, banyak bertahlil dan seterusnya ya, yang menurut keyakinan teman-teman itu bisa untuk mendekatkan diri lah ya, itu jembatannya itu memang seperti itu. Nah, bahkan ketika sudah kita merasa sangat berat dengan penderitaan ini ya, nah maka termasuk ini ya, jadi kita harus pasrah ya, pasrah dengan tulus dan ikhlas ya. Jadi sumeleh nrimo ing pandum itu seperti itu, selalu bersyukur, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Nah, artinya ketika secara psikis, secara mental kita ini sudah berat untuk mengatasi, atau kita mungkin tidak mampu, tetapi kita untuk berdialog dengan orang lain juga berat ya, mungkin satu-satunya jalan yaitu kita pasrahkan saja kepada yang maha kuasa. Nah, dengan seperti itu maka seolah-olah kita sudah tidak menanggung beban lagi ya secara psikis. Nah, ketika itu memang kita ikrarkan dengan tulus dan ikhlas, ya betul kita menjadi lebih plong, seolah-olah hidup ini tanpa beban. Nah, akhirnya menjadikan asam lambung juga akan stabil. Nah, ketika asam lambung stabil maka kita akan sembuh teman-teman, seperti itu. Nah, maka dari itu inilah ya yang sering saya jadikan mantra, yaitu sumeleh nrimo ing pandum. Jadi ini adalah sebagai jurus pamungkas ketika kita sudah berikhtiar secara menyeluruh ya, secara hampir semua jalan kita sudah tempuh, tapi ternyata masih belum sempurna dari penderitaan kita atau belum bisa sembuh total. Nah, maka kunci terakhirnya adalah di sumeleh nrimo ing pandum. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis akan segera sembuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.